Saum akan melahirkan hikmah, dan hikmah akan melahirkan ma'rifat, ma'rifat akan melahirkan keyakinan. Apabila seorang hamba sudah yakin, sudah mencapai keyakinan, ia tidak peduli lagi apakah ia berada di dalam kesulitan atau berada di dalam kemudahan. Saya ingin membacakan beberapa hadis tentang puasa, baik yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait maupun oleh Ahlus Sunnah. Yang pertama, hadis yang pertama pendek, diriwayatkan dalam Biharul Anwar juz ke-96 halaman 255. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Itu hadis yang pertama yang akan kita bahas. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Yang kedua, dalam hadis Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beraudiensi dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy yang tinggi, Allah berfirman kepadanya dalam sebuah firman yang panjang, yang sebetulnya merupakan pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia kembali lagi ke dunia ini. Di antaranya Rasulullah bertanya, "Ya Rabb, wa ma mirasus saum?" Ya Rabbi, wa ma mirasus saum? Duhai Tuhanku, apa akibat-akibat dari puasa itu? Apa bekas-bekas dari puasa itu? Apa konsekuensi dari puasa itu? Apa yang akan dilahirkan oleh puasa itu? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saum yurithul hikmata wal hikmata turithul ma'rifata wal ma'rifatu turithul yaqina. Fa idza istayqana al-'abdu la yubali kaifa asbaha bi usrin am bi yusrin." Saum akan melahirkan hikmah, dan hikmah akan melahirkan ma'rifat, ma'rifat akan melahirkan keyakinan. Apabila seorang hamba sudah yakin, sudah mencapai keyakinan, ia tidak peduli lagi apakah ia berada di dalam kesulitan atau berada di dalam kemudahan. Ini yang kedua yang akan kita bicarakan sekarang. Yang ketiga, dari Hamzah bin Muhammad, ia berkata, "Katabtu ila Abi Muhammad al-Askari," aku menulis memohon fatwa kepada Abu Muhammad al-Askari, ayah Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif, dan aku bertanya kepadanya. Saya tadi nyebut ayah Imam Mahdi beneran ya, bukan Imam Mahdi yang bermunculan di Indonesia belakangan ini. Lima faradallahu sauma, kenapa Allah mewajibkan saum? Maka di antara jawaban Imam Al-Askari ialah, mengapa Allah mewajibkan saum? Liyajidal ghaniyyu massal ju'i fayamunna 'alal faqir, supaya orang kaya merasakan betapa pedihnya kelaparan sehingga ia memberikan perhatian yang tulus kepada orang-orang miskin. Ada 3 hadis itu yang kita bicarakan. Kita mulai dengan yang pertama. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Menurut para ulama, kalau ayat-ayat Al-Quran atau hadis menyebutkan satu kata, maka kita harus mengartikan kata itu secara umum dan tidak boleh membatasi secara khusus kecuali ada dalil. Mungkin agak pening buat Anda. Saya ingin berikan contoh.
kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu puasa. Kamunya itu bersifat umum, jadi itu meliputi laki-laki dan perempuan. Tidak boleh dibatasi hanya untuk laki-laki saja, kecuali ada keterangan. Dan tidak ada keterangan bahwa puasa hanya khusus untuk laki-laki saja. Walaupun dalam Al-Qur'annya ditulis kum, dan kum itu meliputi laki-laki dan perempuan. Sama kalau saya mengucapkan assalamualaikum, itu baik laki-laki maupun perempuan. Karena ada orang yang merasa tidak sempurna kalau hanya menyebut assalamualaikum, terutama para ustadzah. Ini kok hanya kum aja yang disebut, perempuannya enggak. Maka mereka tambahkan kan wa alaikunna, assalamualaikum wa alaikunassalam. Mestinya juga di dalam surat itu tentang puasa Allah berfirman kutiba alaikum wa alaikunna kutiba. Tapi sekali lagi kalau disebut umum itu berarti berlaku umum, tidak boleh dikecualikan. Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kalau saudara merasa sakit luar biasa, ada bagian-bagian tubuh sakit, dokter jauh, obat-obatan tidak ada, saudara bacakan ayat itu dan saudara sentuhkan tangan saudara ke tempat yang sakit. Itu ada contohnya dari Rasulullah. Rasulullah pernah melakukannya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa. Kami turunkan dalam Al-Qur'an sesuatu yang dapat menjadi obat bagi kaum mukminin dan merupakan kasih sayang Allah bagi kaum mukminin. Jadi Al-Quran itu menjadi obat. Waktu saya menyampaikan itu di Malaysia, di antara hadirin ada yang berbicara dengan bahasa Melayu dialek Kedah, yang saya pahami hanya setengahnya saja, setengahnya tidak saya pahami. Katanya itu kan itu untuk penyakit batin, Al-Quran itu jadi obat untuk penyakit batin. Saya bilang, enggak, dari mana keterangannya bahwa ini hanya khusus untuk penyakit batin? Karena obat itu harus diartikan umum. Al-Quran itu ada yang bisa menjadi obat, baik penyakit batin maupun penyakit tubuh, penyakit fisik. Kecuali ada keterangan. Dalam ayat yang lain ada pembatas, misalnya sifaun lima fis sudur, dia menjadi obat buat penyakit di dalam hati. Nah, ayat itu khusus itu untuk obat penyakit hati, tapi ayat ini berlaku umum. Balik lagi kepada sumu tasihhu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Sehat apa ini? Itu sehat jasmani maupun ruhani. Kalau kita berpuasa, Allah akan menganugerahkan kepada kita kesehatan jasmani dan kesehatan ruhani. Tidak boleh juga kita mengartikan hadis ini puasa itu hanya menyehatkan ruhani saja, jasmani tidak. Atau puasa itu hanya menyehatkan jasmani saja, ruhani tidak. Dahulu saya punya buku kecil, ditulis oleh dua orang, bapak dan anak. Bapaknya berusia 100 tahun lebih, anaknya berusia 90-an. Jadi mungkin orang tuanya 120 tahunan. Dan ada fotonya mereka, kedua-duanya sehat, sehat betul. Dan katanya mengapa mereka bisa sehat dan panjang usia? Karena mereka melazimkan puasa. Bukunya judulnya Fasting. Dan dia mempraktekkan puasa sepanjang hidupnya, sehingga tubuhnya itu sehat dan berusia lama. Katanya dari mana mereka belajar? Mereka belajar ini memanjangkan usia dari binatang. Binatang-binatang itu biasanya puasa. Ular itu sebelum ganti kulit dan muda kembali, itu untungnya jadi ular. Tidak perlu dokter kulit. Manusia sih harus berhubungan dengan dokter kulit. Dahulu ada anak mutahari di sini yang bapaknya adalah dokter kulit yang terkenal di kota Bandung ini. Dia menawarkan untuk memelihara kulit saya, kulit muka saya.
Karena saya mengadukan bahwa di sini ada flek hitam. Saya katakan flek hitam itu mungkin karena setiap kali saya sholat malam lalu saya menangis, ada air itu yang berkumpul di situ. Lalu kata dokter kulit itu, enggak Pak, itu tanda-tanda ketuaan aja. Sangat menyakitkan hati. Lalu saya berkata kepadanya, Bapak bisa bantu? Oh bisa Pak. Dia kasihkan kepada saya nomor HP ini supaya Bapak tidak usah antri dulu. Saya akan perlakukan Bapak sebagaimana Bapak memperlakukan anak saya. Jadi anaknya itu memperoleh special treatment di Sel Matahari itu. Jadi dia pun mau memberikan kepada saya special treatment. Tapi karena ya insya Allah Pak nanti kalau ada waktu. Tapi dia berusaha meyakinkan saya, Pak, tidak usah ragu-ragu. Itu agim itu saya pelihara setiap minggu. Dan agim memerlukan datang untuk memelihara wajahnya. Saya bilang apa itu agim atau ogong? Buat saya tidak jadi soal. Karena saya sih tidak terlalu berkepentingan tampak muda atau harus di make up di hadapan orang banyak. Saya ini udah kena akibat dari dosa-dosa saya masa lalu. Dulu waktu kecil, saya ini paling nakal ketika belajar ngaji itu di kampung. Belajar ngajinya biasa malam hari kan, bawa obor. Saya nakal sekali sih, karena saya tidak suka ngaji dengan dipukuli. Lebih baik saya tidak ngaji saja, di luar aja. Dan biasanya itu saya mengejar-ngejar anak-anak perempuan. Saya padamkan lampu obornya, mereka ketakutan, saya kejar-kejar. Jadi hantunya di malam hari. Karena akibat dosa itu mungkin setelah tua saya dikejar-kejar perempuan. Jadi tidak perlu lagi-lagi saya memperbaharui kulit saya. Tanpa datang ke dokter kulit sekalipun, saya masih bisa mempertahankan dalam tanda petik kemudaan saya. Dan itu ada buktinya. Saya pernah jumpa dengan ulama Iran. Mungkin saya berpisah dengan dia sekitar 20 tahun lebih. 20 tahun yang lalu saya berjumpa dengan dia. Saya jumpa lagi, dia sudah tua betul. Saya sebut saja ulama itu Syekh Ja'far Subhani. Anda kenal namanya. Janggutnya putih semua. Begitu dia jumpa dengan saya, lalu dia tahu nama saja, lalu dia langsung komentar pertama, mazilta syaban, tidak henti-hentinya engkau itu muda, kata gitu. Mazilta syaban, you are always young. Sambil dia mengusap-usap janggutnya yang sudah tidak menunjukkan kemudaan lagi. Dan saya berkata, ya saya mungkin kelihatan muda karena tidak punya janggut. Sekarang janggut saya tumbuh, saya akan kelihatan tua juga. Pengantar yang panjang itu menunjukkan sebetulnya ada resep untuk awet muda, sehingga Anda tidak perlu ke dokter kulit sekalipun, yaitu puasa. Seperti ditunjukkan dalam buku itu. Saya mungkin akan beli lagi di internet ini. Resep-resep puasa dia, sehingga dia awet muda. Sampai usia 120 tahun, dia masih sehat. Dan for your information, dia masih bisa melakukan hubungan intim dengan baik pada usia tua. 100 itu kan udah tua itu. Siapapun sepakat. Manusia berusia 100 tahun itu tua. Tapi dia masih tegap, masih sehat. Karena resepnya adalah fasting. Dia berpuasa. Dia belajar dari binatang. Ular itu selalu memudahkan dirinya, tapi dengan puasa lebih dahulu. Kalau Anda mau berdoa, ingin tetap muda, berdoanya begini, ya Allah mudahkan aku selalu dengan mengubah diriku menjadi ular. Dan ular itu kalau begitu puasa, sekian bulan puasanya, kadang-kadang 6 bulan puasa. Tiba-tiba kulitnya yang lama itu copot, dan tinggal kulit yang baru. Ular itu menjadi muda kembali. Karena itu ular usianya bisa puluhan, bisa ratusan tahun. Dia bisa lama dan dia muda lagi. Karena puasa. Harimau
itu memelihara kekuatannya karena puasa. Harimau itu punya periode-periode puasa. Puasa kadang-kadang 2 bulan baru makan. Setelah itu masuk lagi periode puasa lagi. Tidak lagi di bulan Ramadan itu. Mereka punya bulan-bulan tersendiri. Karena kutiba alaikumusiyam itu kepada kum itu kepada manusia itu bulan Ramadan itu. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia puasa. Ada binatang-binatang itu tidak hanya bulan Ramadan aja, mereka puasa. Dan binatang-binatang yang menjalani hidupnya dengan puasa berusia panjang. Jadi kalau Anda rajin puasa Senin Kemis, apalagi tiap hari, insyaallah tubuh Anda sehat. Dan Anda berusia lebih panjang dari orang-orang yang lain. Saya menyampaikan ini agak tidak enak, betul. Karena saya ini orang yang paling jarang puasa. Alasan saya menderita penyakit mah. Jadi kalau puasa, tidak puasa saja, telat makan, mata udah mulai berkunang-kunang. Tapi kemarin, saya mencoba puasa rajab. Coba-coba aja. Padahal mau ke Jakarta lagi. Ternyata tahan itu sampai lewat siang, tahan belum keluar keringat. Tapi karena ini mau perjalanan, saya mikir mau dibuka aja. Tapi enggak juga. Karena sudah lewat zuhur, saya berangkat ke sana. Sore hari itu, lewat zuhur dengan pesawat. Dilalah kersaning Allah ya. Karena kasih sayang Allah itu meliputi langit dan bumi. Apalagi bagi orang yang berpuasa. Waktu saya naik pesawat itu, seperti biasa kan orang menyajikan permen itu. Atau gula-gula candies sebelum terbang itu. Karena biasa saya ambil 2, langsung saya nikmati. Setelah yang 2 itu permen itu habis, saya baru sadar saya puasa. Saya bilang untunglah itu ada hadis, walaupun dari Abu Hurairah ya, bahwa orang yang puasa kalau lupa itu tidak dihitung batal. Dan semua ahli fikih sepakat makan karena lupa tidak membatalkan puasa. Lumayan kan, tidak batal tapi energi bertambah. Sampai ke Jakarta saya memberikan ceramah jam 5 sore. Cuma di perusahaan Mitsubishi. Dikasih minuman gitu di masjid itu. Sambil berhenti dulu saya minum. Sampai itu luar biasa, saya belum pernah terjadi itu. Minuman itu habis. Ini tambah lagi, saya minum lagi. Menjelang waktu maghrib saya ingat bahwa saya lagi puasa. Tapi itu 2 gelas udah habis. Alhamdulillah juga. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu menjadi sehat. Dan alhamdulillah waktu itu, sebagaimana banyak orang-orang yang menderita ulcer ya, atau mah kita sebutnya, mereka biasanya sukar buang air. Kalau gosok gigi mereka mungkin muntah-muntah karena ada gas yang keluar melalui tenggorokannya. Yang paling susah ialah buang air itu. Tapi waktu saya puasa itu lancar semuanya. Jadi sumu tasihhu, berpuasalah kamu supaya kamu lebih sehat. Secara fisik sekarang terbukti puasa menyehatkan kita. Tadi bisa membaguskan kulit kita kalau banyak puasa. Tapi sekali lagi puasa dalam arti puasa benar menurut aturan Islam, bukan tidak makan terus menerus. Kalau itu sih nanti gejala yang pertama, rambut Anda akan jarocong. Rambut Anda akan lurus-lurus keras seperti punk group itu yang dicat. Tapi Anda lurus-lurus itu karena kekurangan gizi. Setelah itu mata Anda mulai rusak. Itu rusak sih, karena itu bukan puasa sih. Kalau tidak makan terus-menerus. Tapi kalau puasa menurut aturan, dan si orang yang berusia 100 tahun itu, memang puasanya bukan tidak makan sama sekali. Dalam periode tertentu dia makan, tapi dia mengutamakan makanan tumbuh-tumbuhan untuk bukanya, tidak memperbanyak makanan. Sekarang diketahui bahwa alat pencernaan kita ini seringkali kita paksa untuk bekerja keras untuk mengolah makanan yang tidak intinya masuk ke dalam tubuhnya.
Jadi masuk ke sini itu makanan mengolah lagi. Padahal untuk satu makanan saja diperlukan periode 4 jam. Jadi kalau Anda makan pagi, kemudian selama 4 jam perut itu mengolah. Ini belum habis 4 jam sudah makan lagi. Dari rumah udah makan, keluar sedikit, ada bakso, makan lagi. Dimulai lagi proses pengolahan berikutnya. Sehingga dalam 24 jam, tubuh kita tidak berhenti mengolah makanan itu terus-menerus. Sistem pencernaan kita direpotkan terus-menerus untuk makan. Maka karena sebagaimana mesin-mesin alam lainnya, kalau dipaksa bekerja terlalu keras, mereka jadi rusak. Puasa itu mengistirahatkan alat pencernaan kita untuk waktu yang cukup lama. Walaupun begitu Anda buka puasa, dipaksa lagi bekerja lebih keras lagi. Itu bisa berbahaya juga, karena itu harus perlahan-lahan kan menyuruh dia kerja. Makanan yang mengandung energi tetapi tidak terlalu sulit untuk dicerna, tidak terlalu berat untuk dicerna adalah manis-manisan kan. Mungkin karena itu kita dianjurkan, disunahkan makan korma atau yang manis-manis. Bisa mengenyangkan tetapi tidak terlalu banyak, prosesnya tidak terlalu banyak. Jadi bisa memperpanjang usia, bisa mensehatkan tubuh Anda. Paling tidak karena alat pencernaan Anda beristirahat cukup lama. Di Rusia sekarang dikembangkan cara puasa untuk membantu penyembuhan orang yang punya penyakit mental. Jadi ada penyakit fisik, ada banyak penyakit fisik yang bisa disembuhkan dengan cepat melalui puasa, termasuk hypertension, darah tinggi, ada sejenis penyakit kulit psoriasis, bahkan orang menyebut ulkus itu atau ulcer juga bisa disembuhkan dengan puasa yang teratur. Ada banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan puasa. Saya tidak ingat itu karena saya bukan dokter. Pokoknya banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan puasa. Yang kedua, puasa menyembuhkan penyakit mental, gangguan kejiwaan. Saya ingin cerita dulu ini gangguan kejiwaan itu. Tahap yang paling ringan, sebutkanlah influensanya gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan itu para psikolog menyebutnya neurosis atau stres. Anda mudah tersinggung, mudah marah. Kalau kata anak-anak muda sekarang ini, sebagaimana saya pelajari dari bahasa gaul di kelas mereka, maka jadi lebih sensi, mudah tersinggung, mudah marah, itu gangguan kejiwaan. Gelisah, tidak bisa tidur, kadang-kadang disertai dengan gejala-gejala fisik seperti jantung berdebar, lalu tangan keluar keringat. Yang paling mengganggu ialah sulit tidur. Atau kalau tidur, mimpinya selalu menakutkan, nightmare. Itu adalah gangguan kejiwaan yang ringan. Kalau sudah berat, Anda menjadi sangat agresif, bisa mengamuk tanpa alasan yang jelas. Lalu Anda juga bisa menyaksikan pemandangan yang tidak disaksikan oleh rekan-rekan Anda, ya. Atau Anda mendengar bisikan-bisikan yang tidak didengar oleh orang di sekitar Anda. Kalau Anda rada cerdas sedikit, gejala kejiwaan itu Anda anggap sebagai tanda kesucian Anda, bahwa Anda wali, bisa melihat alam gaib, melihat mukasyafah. Sampai sekarang ini berlomba-lomba orang agar menjadi wali dengan belajar gila sedikit. Saya pernah cerita di Palembang itu ada seorang anak SMU kelas 3 yang merasa setiap kali dibacakan doa kumel, seluruh imam itu datang. Rasulullah datang, Imam Hasan, Imam Husain datang. Keluarganya senang betul itu anaknya didatangi para imam. Itu saya ajak bicara, saya tahulah dia bahwa dia menderita gangguan kejiwaan. Saya menganggapnya gila, keluarganya menganggapnya orang suci.
Buat kita di Indonesia, kebanyakan orang gila di Indonesia dianggap orang suci. Kalau di Amerika, banyak orang suci dianggap orang gila. Kedua-duanya keliru, jelas. Orang hanya bisa memperbaiki persepsinya apabila ia mau membaca buku psikologi agama. Bisa membedakan orang itu suci. Nah, kalau Anda menderita gangguan mental seperti itu, stres tadi itu, atau cemas, sukar tidur, mudah tersinggung, mudah marah, berpuasalah Anda. Puasa membantu proses penyembuhan penyakit mental. Di Rusia, tadi saya sebutkan, di rumah sakit mental di Rusia, pasien-pasien yang sakit jiwa bisa disembuhkan dengan cepat melalui periode-periode puasa. Jadi puasa membantu kesehatan mental. Yang ketiga, puasa juga membantu kesehatan ruhani, kesehatan spiritual. Diri kita ini paling tidak terdiri dari 3 bagian. Kalau menurut tasawuf, bagian yang paling luar disebut nafs. Itu fisik kita ini adalah nafs. Itulah yang dikenai kematian kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di tengah-tengah itu ada yang disebut qalb. Yang dalam istilah modern kita sebut tadi itu mental. Dan bagian terdalam adalah ruh. Nah, kesehatan itu juga bisa meliputi kesehatan tubuh, kesehatan jiwa, dan kesehatan ruh, kesehatan rohani. Puasa menyehatkan ketiga-tiganya. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Sehat semuanya itu. Apa tanda-tanda orang yang sehat ruhani? Dan apa tanda-tanda orang yang sakit ruhani? Orang yang sehat ruhani misalnya mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, mudah bergetar hatinya apabila disebut asma Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Atau orang yang sehat secara ruhani, dia akan mudah mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat itu dengan sepenuh hati. Sebaliknya orang yang sakit rohani akan mudah tersinggung mendengarkan nasihat. Jadi kalau ada di antara Anda yang tersinggung dengan ucapan saya ketika saya memberi nasihat di sini, berhati-hati, itu Anda menderita penyakit rohani. Penyakit rohani itu repot. Repot mencari dokternya. Penyakit fisik sih gampang kita cari dokter. Kalau gatal-gatal kita beli ke apotek, ambil Caladril. Kalau Anda batuk-batuk, ambil OB, gampang. Atau pakai obat-obat di pinggir jalan itu tumbuh-tumbuhan, Anda tanam tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadi obat. Kalau Anda gatal-gatal di luar tubuh Anda, makan talas langsung sebelum dimasak. Gatal di luarnya pindah ke dalam tenggorokan. Jadi untuk hal-hal yang fisik, obatnya mudah. Untuk penyakit mental juga ada dokternya. Untuk penyakit ruhani itu hampir tidak ada dokternya. Karena yang mengaku dokternya pun menderita penyakit ruhani juga. Sudah sulitlah penyembuhannya itu. Puasa adalah salah satu teknik untuk menyembuhkan penyakit ruhani. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu. Apa tanda-tanda orang kena penyakit ruhani? Untuk beribadat malas betul. Baca doa kumel saja rasanya 3 tahun. Kok doa panjang-panjang bener, baru setengahnya aja sudah dilihat berapa halaman lagi ke belakang itu. Itu penyakit ruhani. Rasulullah menyebutnya jumudul ain, mata yang beku. Tanda penyakit ruhani juga ialah susah atau tidak bisa merasakan penderitaan orang-orang di sekitarnya. Kalau itu tandanya, saya mungkin sekarang ini termasuk agak sehat lah rohani saya. Jadi waktu kemarin Ustadz Miftah cerita, mengenang lagi cerita itu, saya nangis lah sendirian. Waktu saya dengar berita di sini di Bandung ada seorang tukang beca berusia 60 tahun. Dia mengayuh becanya membawa penumpang dengan barang bawaan yang berat-berat.
sudah ngangkut gitu, dia balik lagi ke terminal dia, ada lagi orang yang minta bantuan dia, narik lagi dia. Pulangnya tukang beca itu udah 60 tahunan, bayangkan dia masih narik beca. Kemudian mungkin dia beristirahat lah gitu di atas itu becanya, dan ternyata itu istirahat yang selama-lamanya. Dia beristirahat dalam penuh kedamaian, tinggal dunia lah itu. Saya bilang sama Miftah, dia syahid, dia syahid, berjuang untuk memberi nafkah kepada keluarganya pada usia tua seperti itu, dan dia meninggal di tempat kerjanya. Dan cerita yang lebih mengharukan lagi setelah itu, tukang-tukang becak lainnya kemudian berkumpul pada malam berikutnya membacakan Yasin di tempat dia syahid. Buat saya itu sangat mengharukannya, dan bayangan saya teringat dengan kezaliman pemerintah kita sekarang ini. Menurut Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang diperbaiki, yang diamandemen, saya takut juga itu termasuk yang diamandemen dihilangkan. Di situ disebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kewajiban negara itu. Di Jerman, kalau Anda berjalan di kota Berlin pada jam 10-an, jam 10 pagi, Anda akan menyaksikan orang-orang tua bawa anjing, naik bis, keliling kota, kemudian singgah di kebun-kebun, di taman-taman, karena mereka menikmati masa tuanya. Pemerintah menjamin mereka, dikasih gaji itu, supaya mereka bisa menikmati masa tuanya. Tidak peduli apakah mereka kerja di pemerintah atau kerja di swasta, atau tidak kerja juga. Di akhir hayatnya mereka dapat bantuan dari pemerintah. Orang-orang tua gitu. Di Indonesia itu orang-orang tua, tukang beca itu sudah 60 tahun, masih harus mengayuh becanya. Dan kita sekarang mendengar pajak itu akan dinaikkan lebih tinggi lagi. Salah satu prestasi Ibu Mega yang menakjubkan kita ialah menaikkan pajak dan harga-harga. Sekarang pajak mau dinaikkan lagi. Untuk apa pajak itu? Untuk menjamin kita, menjamin keamanan kita, dan menjamin masa tua kita. Tapi itu kita bayar pajak dan pemerintah tidak pernah memberikan jaminan itu. Kalau saya menganjurkan di sini, jangan bayar pajak, saya pasti ditangkap. Karena melanggar undang-undang sih, memberontak pemerintah. Jadi saya tidak akan menganjurkan Anda jangan bayar pajak, karena takut ditangkap. Tapi sekiranya Anda tidak bayar pajak, masuk akal lah, karena pemerintah tidak mengembalikan pajak itu kepada kita, sehingga meninggallah itu tukang beca yang berusia tua di atas becanya. Peristiwa yang sangat mengharukan. Nah, orang yang masih bisa terharu dengan penderitaan orang lain adalah orang yang sehat secara ruhaniah. Tapi orang yang tidak bisa terharu dengan penderitaan orang lain, hati-hati itu. Orang yang berdarah dingin, yang tidak bisa merasakan derita orang lain, itu orang yang mengalami gangguan ruhaniah. Orang yang memendam rasa dengki yang berkepanjangan, yang berusaha untuk menjatuhkan orang-orang lain yang didengkinya, juga menderita penyakit ruhaniah. Itu secara ruhaniah, rohnya itu udah tidak keruan karena gangguan penyakitnya. Orang yang menderita penyakit ruhaniah juga sangat sulit menerima pancaran cahaya ilahi ke dalam hatinya. Karena hatinya balrona ala qulubihim, kata Al-Quran, tetapi sudah kotorlah hati mereka karena apa-apa yang mereka lakukan. Nah, puasa akan membersihkan ruhani kita. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu, nanti kamu sehat secara ruhaniah. Itulah sebabnya Abu Muhammad Al-Askari berkata, alaihi salatu wassalam, bahwa salah satu di antara sebab mengapa diwajibkan puasa, supaya orang kaya bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin yang lapar, sehingga akhirnya dia memiliki rasa simpati yang mendalam kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Itu artinya supaya ruhaninya sehat. Kemudian bagian yang berikutnya yang ingin saya bahas dalam hadis Mi'raj itu, puasa melahirkan hikmah, dan hikmah melahirkan ma'rifat,
Ma'rifat melahirkan keyakinan. Apabila seorang hamba sudah yakin, maka dia tidak peduli apakah dia berada dalam kesusahan ataupun berada dalam kemudahan. La yubali kaifa asbaha bi usrin am bi yusrin. Dan itu ciri orang yang sehat secara ruhaniah. Orang yang sehat secara ruhaniah akan memperoleh hikmah. Ada sebuah hadis Nabi SAW, kalau orang tidak makan yang haram 40 hari berturut-turut atau puasa 40 hari berturut-turut, nanti akan memancar hikmah dari kalbunya. Hikmah adalah kearifan. Dia tiba-tiba memperoleh pemecahan persoalan yang dahulu tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Dari hikmah itu lahirlah makrifat, dan dari makrifat itu lahirlah keyakinan. Sekarang ini banyak orang menawarkan tarekat-tarekat supaya Anda mencapai makrifat. Padahal kita punya puasa. Puasa dapat memberikan kepada Anda hikmah yang mengantarkan Anda kepada makrifat. Dan makrifat adalah pengetahuan yang mendalam tentang segala sesuatu. Hakikat dari segala sesuatu. Yang disebut makrifat itu bukan melihat yang tidak kelihatan oleh orang banyak. Bukan mencium wewangian yang tidak tercium oleh orang banyak. Atau bukan mendengar bisikan yang tidak terdengar oleh orang banyak. Itu bukan tanda makrifat. Itu salah satu di antara tanda-tanda kegilaan. Saya ingin memperingatkan ini berulang kali. Karena sekarang banyak sekali pedagang makrifat. Tawarkannya makrifat. Ikutlah tarekat kami, Anda akan mencapai makrifat. Padahal tidak pernah ada satupun hadis dari Nabi SAW, aku diutus ke tengah-tengah manusia untuk mengajarkan makrifat. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Upaya kita adalah upaya untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu cara untuk menyempurnakan akhlak adalah berpuasa. Mungkin satu kesehatan lagi ya. Salah satu ciri dari orang yang sehat secara rohani ialah berakhlak baik. Dan ciri orang yang ruhaninya berpenyakitan adalah orang yang berakhlak buruk. Kalau ada orang yang kerjanya itu senang menyakiti hati orang, memfitnah, menjelek-jelekan orang di belakang, ditambah juga di depan sekaligus, itu pasti orang itu menderita penyakit ruhaniah. Wailul likulli humazatin. Lumazah, menjelek-jelekan orang di belakang. Ada orang itu yang mencapai tingkat manusia sempurna, perfect man di dalam kejahatannya. Yaitu dia bukan saja menjelekkan di belakang. Dia masih baik itu, alhamdulillah, di belakang jelek, tapi di depan masih bagus ketimbang humazatil lumazah. Itu di depan dan di belakang dia tetap menjelek-jelekan. Itu orang yang menderita penyakit ruhaniah. Karena itulah selama bulan Ramadan itu kita dididik untuk membersihkan diri kita dari penyakit ruhaniah. Misalnya tidak boleh menjelek-jelekan orang, mempergunjingkan orang, baik di belakang maupun di depan. Itu bisa membatalkan puasa. Itu sebetulnya kita sedang berusaha untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ruhaniah yang kita derita. Sumu tasahhu. Berpuasalah kamu supaya kamu itu sehat. Apa ciri orang yang ruhaninya sehat? Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ciri orang yang sudah mencapai makrifat, sudah mencapai keyakinan ialah dia ini tidak lagi risau karena penderitaan yang dia hadapi, dan juga tidak terlalu bahagia karena sesuatu yang datang kepadanya. Hidupnya tentram, tidak digoncangkan oleh penderitaan, juga tidak diporak-porandakan oleh kebahagiaan. Hatinya tenang seperti tenangnya aliran sungai yang belum mengalami polusi, ya. Atau seperti semilir angin dari bukit. Orang itu tenang, tidak diganggu. La yubali kaifa asbaha a bi usrin am bi yusrin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.